Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan kuliah pengantar farmakognosi. Ya, jadi apakah farmakognosi itu? Ya, jadi asal kata farmakognosi itu dimulai pada tahun 1800-an, di mana J.A. Smith menggunakan istilah farmakognosi dalam naskahnya yang berjudul Lehrbuch der Materia Medica. Kemudian C.A. Seidler menggunakan katanya farmakognosi dalam naskahnya, ya, Analektika Farmakognostika. Ya, jadi dari kedua naskah tersebut diketahui bahwa farmakognosi itu berasal dari dua kata, ya, dari kata bahasa Latin, farmakon yang artinya obat dan juga gnosis artinya pengetahuan. Ya, kemudian pada tahun 1982, Gansinger itu mengusulkan ya istilah farmakognosi itu berasal dari kata farmakon yang artinya obat dan gignosko artinya mendapat pengetahuan. Jadi farmakognosi itu adalah pengetahuan tentang obat atau mendapatkan pengetahuan tentang obat. Jadi sejarah farmakognosi itu dimulai sebenarnya dari masa lampau, ya, dari masa Renaissance, gitu ya, dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya, saat itu segala sesuatu yang berkaitan dengan obat disebut materia medica. Materia artinya bahan-bahan, medica artinya pengobatan. Ya, saat ini istilah tersebut diadopsi oleh Departemen Kesehatan. Ya, ada buku yang berjudul Materia Medica Indonesia. Nah, perbedaannya dengan naskah Lehrbuch der Materia Medica, Materia Medica kalau di masa yang lalu itu berarti semua bahan-bahan yang dipakai untuk pengobatan. Ya, apakah itu berasal dari bahan tumbuhan, dari bahan hewan, ataupun dari bahan mineral atau pelikan. Sedangkan buku yang diterbitkan oleh oleh Departemen Kesehatan, yakni Materia Medica Indonesia, itu berfokus pada bahan-bahan tumbuhan atau simplicia. Ya, jadi simplicia itu adalah bagian atau organ dari tumbuhan yang dipakai untuk pengobatan. Baik, kemudian menurut Alamgir, ya, tahun 2017, farmakognosi itu adalah studi ilmiah tentang obat-obatan, bahan obat, ya. Kalau ada istilah crud drugs di buku-buku teks, itu berarti bahan mentah, ya, atau bahan obat, ya, atau kita kenal sebagai simplicia. Baik bahan mentah yang segar ataupun yang kering, dikeringkan, ataupun bahan-bahan yang masih asli, masih belum diproses, ya. Ya, jadi farmakognosi itu adalah studi ilmiah tentang bahan-bahan obat, ya. Apakah bahan obat tersebut dalam bentuk segar, dikeringkan, ataupun dalam bentuk aslinya yang belum diproses, yang berasal dari bahan alam, terutama tumbuhan, hewan, ataupun mineral atau pelikan. Kemudian, menurut American Society of Pharmacognosy, ya, jadi ini organisasi perkumpulan ahli farmakognosi Amerika. Jadi apa itu farmakognosi? Ya, farmakognosi adalah studi, ya, sifat fisika, sifat kimia, juga sifat biokimia ataupun sifat biologi dari obat, bahan-bahan obat, atau bahan-bahan yang berpotensi sebagai obat, atau bahan obat yang berasal dari bahan alam, dan juga
farmakognosi itu adalah studi pencarian obat-obat baru dari bahan alam. Baik, jadi ilmu farmakognosi itu memiliki latar belakang sejarah, begitu ya. Ya, jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang sangat terkenal, ya, dia mengkodifikasi, ya, menghimpun pengetahuan tentang pengobatan ataupun bahan-bahan obat ataupun materia medika. Ya, antaranya yang terkenal adalah Dioscorides. Ya, kita akan skip. Ya. Baik, kemudian definisi farmakologi yang lainnya. Menurut Chalikova tahun 2020, farmakognosi itu adalah salah satu disiplin dalam ilmu farmasi yang mempelajari bahan alam yang bertujuan untuk menemukan bahan-bahan alami, ya, yang digunakan untuk obat. Apakah itu berasal dari tumbuhan, mikroorganisme, jamur, alga, ataupun bahan hewan, dan juga studi tentang produk-produk metabolisme dari bahan-bahan tadi, dari sumber-sumber tadi, ya, produk metabolismenya yang digunakan atau diaplikasikan untuk pengobatan, pencegahan penyakit, atau diagnostik untuk manusia dan juga untuk hewan, ya, kedokteran hewan. Ya. Kemudian farmakognosi itu juga pada akhirnya studinya, ya, untuk menjelaskan biosintesis dari senyawa-senyawa bioaktif. Ya, apa itu senyawa bioaktif? Senyawa-senyawa bioaktif adalah senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan ataupun hewan yang memiliki efek fisiologi atau efek farmakologi pada tubuh manusia. Ya. Yang metode-metode isolasinya senyawa bioaktif tadi, bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana memodifikasinya, dan bagaimana mengklasifikasikan dari bahan-bahan aktif tadi berdasarkan efek yang ditimbulkan. Baik. Kemudian farmakognosi itu, ya, dia multidisiplin keilmuan, ya. Banyak ilmu-ilmu yang mendukung perkembangan farmakognosi, ya. Dan banyak ilmu-ilmu yang terkait pada farmakognosi, ya. Misalnya ilmu botani dan etnobotani, ya. Botani ilmu tentang tumbuhan, juga etnobotani ilmu yang mempelajari tentang aplikasi atau pemanfaatan tumbuhan oleh etnis tertentu, apakah untuk makanan, apakah untuk perlindungan, apakah untuk pengobatan, tentu saja. Ya, bagaimana budaya-budaya terkait pemanfaatan tumbuhan, upacara keagamaan, dan lain sebagainya. Ya, banyak tumbuhan-tumbuhan obat yang kita kenal sekarang, di mana obat-obatan dihasilkan dari tumbuhan tersebut yang memiliki latar belakang etnobotani. Ya. Ada juga istilah etnofarmakologi. Ya, etnofarmakologi itu ilmu yang mempelajari, ya, mekanisme aksi obat-obatan, ya, terutama obat-obat yang dihasilkan dari bahan alam yang berasal dari etnis tertentu. Ya. Sudah fokus kepada senyawa kimianya, ya. Senyawa kimia apa yang aktif atau bioaktif yang dihasilkan dari tanaman, dari etnis tertentu. Ya. Kemudian
disiplin ilmu selanjutnya yang sangat terkait dengan farmakognosi. Ya, bahkan disebut sebagai cabang dari farmakologi adalah ilmu fitokimia. Ya, di fitokimia itu ilmu yang mempelajari tentang bahan kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan. Fito itu artinya tumbuhan, chemistry artinya kimia. Ya, jadi ilmu fitokimia itu penting untuk apa di dalam farmakognosi? Karakterisasi kimia, ya, termasuk ya isolasi. Ya, mengisolasi itu artinya mengambil senyawa aktif dari bahan dari ekstrak, ya, dari ekstrak tumbuhan. Kemudian bagaimana mengidentifikasi senyawa kimia itu? Ya, nanti ketika Anda belajar fitokimia ada yang namanya screening fitokimia, uji pendahuluan. Ya, spot test atau reaksi kimia, ya. Identifikasinya bagaimana? Apakah reaksi pembentukan warna, pembentukan endapan, ya, dan lain sebagainya. Ya, pembentukan kristal dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau sudah diidentifikasi senyawanya, bagaimana mengkuantifikasi ya senyawa aktif dari bahan tumbuhan tadi. Ya. Nah, kemudian ilmu yang terkait dengan farmakognosi adalah farmakologi. Di mana farmakologi ini memberikan informasi tentang efek biologi dari bahan obat, apakah simplicia, ya, ataukah senyawa kimia dari simplicia tadi atau ekstrak, ya, terhadap kultur sel, terhadap hewan coba ataupun terhadap manusia kalau itu uji klinik. Ya, jadi istilah uji praklinik itu diaplikasikan pada hewan coba ataupun kultur sel. Ya, jadi yang membedakan kita dengan mereka yang bergerak di ilmu kimia ataupun biologi, ya kimia murni ataupun biologi murni, ya kita belajar farmakologi seperti halnya kedokteran, ya seperti halnya dokter. Ya, jadi kita tidak hanya belajar tanaman tertentu mengandung senyawa tertentu, ya, tetapi senyawa tadi digunakan untuk apa atau memiliki efek farmakologi apa, ya, apakah senyawa tadi itu bermanfaat ataukah senyawa tadi itu justru berbahaya. Kita akan lihat lebih lanjut. Baik, ketika kita memfokuskan ya belajar farmakognosi itu, ya, mengapa kita fokus kepada tumbuhan? Ya, di dalam farmakognosi tumbuhan itu menyumbang porsi yang terbesar sebagai bahan obat dibandingkan dengan tumbuhan, dibandingkan dengan hewan ataupun mineral. Ya, nah tumbuhan sendiri itu menghasilkan senyawa kimia, ya, atau kita kenal sebagai metabolit. Ada dua garis besar, ya, ada dua jenis metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan, yakni metabolit primer dan metabolit sekunder. Apa itu metabolit primer? Metabolit primer secara singkat adalah senyawa-senyawa, ya, umumnya molekul, ya, berat molekulnya tinggi yang dihasilkan oleh tumbuhan atau diproduksi oleh tumbuhan yang sangat terkait dengan kelangsungan hidup tumbuhan. Ya, molekul-molekul besar. Apa itu? Contohnya protein, karbohidrat, lipida, ya, asam nukleat barangkali. Lalu apa metabolit sekunder? Metabolit sekunder adalah senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan, ya, berupa molekul-molekul dengan berat molekul yang kecil, ya,
yang dia itu tidak terkait langsung dengan fungsi atau terkait langsung dengan kelangsungan hidup tumbuhan. Ya, biasanya dia digunakan untuk apa? Metabolit sekunder itu bagi tumbuhan digunakan untuk polinasi atau penyerbukan. Ya, dia menarik serangga. Nama senyawa-senyawa aromatis ya. Ya, dia menarik serangga. Ya, dia menghasilkan aroma tertentu, menarik serangga, dan akhirnya serangga tadi membantu penyerbukan. Atau senyawa-senyawa tertentu untuk menolak herbivora. Ya. Jadi tumbuhan menghasilkan senyawa-senyawa tertentu yang tidak disukai atau berbahaya untuk hewan-hewan herbivora, sehingga tanaman tadi tidak akan dimakan. Ya. Contoh yang paling mudah, ya. Apakah Anda pernah melihat herbivora, apakah kambing ataupun sapi yang memakan daun tembakau? Enggak kan ya? Baik. Contohnya metabolit sekunder adalah polifenol, terpenoid, dan alkaloid. Ya, di semester setelah TS saya akan memberikan kuliah alkaloid. Ya. Dan untuk kuliah farmakognosi di Farmasi UNED ini kita bagi dua ya. UTS Anda akan mempelajari metabolit primer ya. Bahan-bahan metabolit primer dari tumbuhan, protein, karbohidrat, lipida. Kemudian UAS Anda akan belajar metabolit sekunder. Ya. Baik. Lalu mengapa kita belajar farmakognosi? Ya. Apa keterkaitan farmakognosi di dalam farmasi? Ya. Baik. Mengapa kita belajar farmakognosi? Ya. Nah, ternyata ya banyak obat-obat yang dipakai di dalam pengobatan modern saat ini ya. Senyawa kimianya ya, senyawa kimia yang dipakai sebagai obat itu berasal dari bahan alam ya, utamanya dari tumbuhan. Ya. Jadi kita ambil contoh misalkan tanaman digitalis ya, atau foxglove ya, di Eropa ataupun di Amerika dikenal sebagai foxglove ya. Tanaman ini menghasilkan senyawa glikosida jantung ya, ya disebut dikoksin dan juga dikitoksin ya. Ini digunakan untuk obat jantung ya, untuk menstimulasi ya denyut jantung ya. Baik. Kemudian ya contoh obat yang berasal dari bahan alam ya, periwinkle atau Catharanthus rosseus. Nah, kita kenal di Indonesia ini sebagai tapak darah. Ya. Banyak kita temukan di pinggir-pinggir jalan ya. Di kampung-kampung ya, di desa-desa ya, seringkali tumbuh liar gitu ya, atau sengaja ditanam gitu ya. Ya, tapak darah. Dan banyak variannya, ada yang berbunga ungu, ada yang berbunga putih begitu ya. Tapi secara umum berbunga ungu ya. Tapak darah atau Catharanthus rosseus ini atau sinonimnya adalah Vinca rosea, dapat menghasilkan senyawa yang disebut sebagai vincristin dan vinblastin. Ya. Ini digunakan
untuk obat kanker ya, limfoma ya, kanker limfa. Ya, vinblastin ya diisolasi dari daun tapak darah ya. Dan daun ini meskipun berbunga bagus begitu ya, dia beracun ya. Jadi senyawa tanaman-tanaman yang beracun ya, toksik gitu ya. Seringkali sitotoksik ya, toksik terhadap sel. Dan tanaman-tanaman yang memiliki efek sitotoksik itu biasanya dapat dipakai untuk anti kanker ataupun anti bakteri. Dan sama ya, jadi tanaman-tanaman yang mengandung alkaloid atau senyawa-senyawa yang beracun ini dia tidak akan dimakan oleh herbivora. Baik. Ya. Kemudian tanaman yang selanjutnya adalah Saint John's wort atau Stramonium. Ya. Dia menghasilkan alkaloid tropan, ya, golongan tropan. Yakni hyoscyamin atau atropin dan juga hyosin atau scopolamin. Ya, scopolamin ini dipakai ya sebagai pengobatan motion sickness ya. Ya, mabuk perjalanan ya, atau menghilangkan rasa-rasa mual untuk ibu-ibu hamil ya trimester pertama. Jadi dia berupa patch ya yang ditempelkan di bawah telinga. Ini ya. Dia juga digunakan untuk mual ya dan muntah pasca operasi gitu ya. Jadi mendapatkan anestesi gitu ya, setelah anestesi gitu seringkali mual muntah. Nah, ini dokter biasanya meresepkan scopolamin patch ya ditempel di belakang telinga. Ya. Baik, kemudian obat yang berasal dari bahan alam ya, berikutnya adalah Rauwolfia atau Indian snake root. Ya, di Indonesia ada ya, terutama di daerah Nusa Tenggara Timur. Biasanya disebut sebagai akar ular. Ya, sama ya. Snake root atau akar ular. Ya, Rauwolfia serpentina nama spesiesnya. Dia menghasilkan alkaloid reserpin ya. Kemudian ajmalisin dan resinamin ya. Nah, yang dipakai untuk obat ya, di mana obat ini ya, alkaloid ini diisolasi dari daun ataupun dari akar ular ya. Adalah reserpin ya. Reserpin ini digunakan untuk antihipertensi ya. Untuk obat darah tinggi ya. Selain itu dia digunakan juga untuk antipsikotik ya. Pada penderita gangguan kejiwaan ya. Baik. Nah, kemudian ya ini tanaman yang cukup familiar ya di negeri kita. Ya. Indian fever bug atau Cinchona officinalis. Apa ini? Kina, ya. Ya. Jadi kulit batang kina. Ya. Kina ini juga banyak terdapat di dataran tinggi Amazon, ya. Nah, dia memiliki reputasi etnobotani. Ya, jadi para penjelajah Eropa gitu ya. Jika mereka melakukan penjelajahan di Amazon gitu ya, di sekitar Amerika Selatan ya, di Brazil, ya mengambil info, mereka belajar ya, belajar pada suku Andes gitu ya. Jadi
infus batang, infus ya tepatnya dekok ya sebenarnya ya, dekok. Jadi rebusan ya, gampangnya. Rebusan dari batang atau kulit batang kina ini digunakan untuk obat demam oleh suku Andes. Ya. Dan pada awal tahun 1500-an terjadi wabah malaria ya. Mana malaria itu dianggap sebagai kutukan gitu ya. Kutukan ya, hukuman dari Tuhan gitu ya. Jadi agama atau pendeta mengatakan itu hukuman dari Tuhan gitu ya, atas dosa-dosa manusia. Ya. Sehingga kalau Anda belajar di buku History of Medicine atau History of Pharmacy, ya dikatakan ya malaria itu seperti dewa kematian ya, dan sempat menjadi pandemi begitu ya. Ya, angka kematian tinggi akibat malaria. Nah, kemudian orang-orang Eropa tadi yang melakukan penjelajahan di daerah Amazon tadi itu membawa bahan-bahan simplicia kulit batang kina ini, ya rebusannya, dan dia dijual di Eropa, ya dengan harga yang sangat mahal karena apa? Life saving, ya life saving. Beberapa tahun kemudian diketahui bahwa ya ketika perkembangan ilmu kimia ya fitokimia, diketahui bahwa tanaman kina ini mengandung alkaloid kinin ya, yang dia ini juga prekursor dari kloroquine ya. Baik, jadi untuk obat kinin ini kita bisa memandang dari dua sudut pandang gitu ya. Kinin sendiri digunakan sebagai obat ya, tetapi kinin sendiri juga bisa digunakan sebagai prekursor atau bahan baku untuk sintesis, semisintesis senyawa lain ya, disebut kloroquine. Ya. Jadi dengan bantuan ilmu sintesis, kimia sintesis, kimia medisinal ya, dihasilkan senyawa kloroquine ya, senyawa turunan dari kinin yang efektivitasnya lebih tinggi dari kloroquine, dari kinin ya. Kloroquine ini mana pada masa tertentu ya ternyata ya malaria itu kan disebabkan oleh parasit ya, Plasmodium falciparum gitu ya. Ternyata pada masa tertentu banyak Plasmodium ataupun penderita malaria yang resisten terhadap kinin. Maka ya para ahli ya berusaha membuat turunan dari kinin yang disebut sebagai kloroquine. Ya, kloroquine ini efektivitasnya lebih baik daripada kinin untuk pengobatan malaria. Ya, meskipun saat ini ya malaria ada juga yang sudah resisten terhadap kloroquine. Ya, di Indonesia misalkan daerah endemik malaria itu biasanya di Irian Jaya ya atau Papua. Nah, pada saat rame-rame pandemi COVID-19 kemarin, kita kenal ya sempat mendengar ya mungkin Anda sempat membaca juga hidroksikloroquine. Dan itu senyawa turunannya lagi dari kloroquine. Ya, mana dimasukkan gugus hidroksi pada kloroquine. Ya. Jadi awalnya dia memang digunakan untuk malaria ya, kloroquine, dan juga turunannya hidroksikloroquine ya. Dan sempat diuji klinik untuk pasien COVID-19 ya. Dan sekira tahun 2020 kemarin, dan ternyata banyak yang terbukti ternyata hidroksikloroquine tidak efektif untuk pasien COVID-19 ya, sehingga Badan POM pun juga mengeluarkan edaran bahwa tidak merekomendasikan penggunaan hidroksikloroquine untuk pasien COVID, itu ya.
Baik. Kemudian ya, contoh prekursor senyawa obat yang bisa kita dapatkan dari bahan alam ya adalah kokain ya. Kokain ini diisolasi ya, salah satu alkaloid yang diisolasi dari tanaman Erythrocilum coca ya. Nah, ciri utama daun koka ini ya, nanti di praktikum kita juga akan belajar ya, ada anak tulang daun yang sejajar ibu tulang daun ya. Ya ini. Nah, sama Erythrocilum coca ini juga ya ditemukan ya di suku Andes ya, di daerah Amazon ya, dataran tinggi Amazon ya. Ya, para peneliti Eropa ya, para penjelajah itu mereka mengamati bahwa laki-laki suku Andes itu ya badannya selalu fit begitu ya, fit, seger gitu ya, staminanya tinggi ya. Ternyata suku Andes itu sering mengunyah daun koka ini ya, digunakan sebagai apa? Tonik ya. Tonik itu semacam doping begitu ya, semacam minuman kesegaran gitu ya. Ya, vitamin ya, bukan vitamin ya. Sebenarnya dia doping itu lebih ke ya booster begitu ya, istilahnya kalau zaman sekarang itu. Ya. Kemudian ya daun koka ini juga digunakan untuk obat sakit gigi dan juga mabuk ketinggian. Ya. Nah, para peneliti Eropa itu juga menemukan bahwa insiden osteoporosis ya suku Andes itu rendah. Ternyata setelah diteliti bahwa daun koka ini juga kaya akan mineral ya, terutama besi dan kalsium. Ya, tentu saja besi ini dapat mencegah anemia ya, sehingga tidak mengherankan begitu ya ketika suku Andes mengunyah ya, memanfaatkan koka ini sebagai tonik ya. Karena kandungan kimia dan kandungan mineral dari koka ya. Kemudian, nah sama kebiasaannya orang-orang Eropa itu ketika mereka menemukan wah ini bahan ini prospektif ini, dibawa di Eropa dijual sebagai tonik koka atau yang ya di Prancis dikenal sebagai Bordeaux wine ya, Bordeaux wine atau coca wine ya. Ya ini ya. Jadi tonik itu untuk apa ya? Fatigue ya, kelelahan ya. Jadi juga nyeri gitu ya. Kemudian dari koka itu diisolasi ya, berapa puluh tahun kemudian senyawa yang disebut sebagai kokain. Ya, jadi nama kokain ini diambil dari nama spesies ya, alkaloid. Nama alkaloid yang diambil dari nama spesies ya, tepatnya Erythrocilum coca ya. Nah, kokain adalah prekursor dari senyawa prokain. Ya, Anda lihat di sini ya, senyawa strukturnya hampir mirip ya. Ya, prokain ini produk semi sintesis dari kokain. Nah, prokain ini digunakan di pengobatan modern ya. Untuk apa? Untuk anestesi lokal ya, atau bius lokal ya. Pada khitan misalkan ya. Khitan untuk anak laki-laki ya, cabut gigi ya, disuntikkan ya. Nah, yang terbaru ini ya, yang terbaru beberapa tahun yang lalu mungkin Anda kenal ya, di Indomaret malah dan Alfamaret itu jual yang disebut sebagai tisu magic. Wah, itu ya, untuk apa itu? Ya, untuk pasutri ya.
bukan untuk mahasiswa ya, ataupun mahasiswi ya. Untuk Pak Sutri ya, katanya untuk memperlama ya berhubungan. Ya, jadi tisunya itu diusapkan di situ ya. Ya. Ah, nah, enggak usah nyari ya di Alfamart atau Indomaret nanti berarti ya. Jadi dia berfungsi sebagai anestesi lokal ya. Nah, cerita lucu ya, perawat-perawat itu juga kalau kehabisan stok Prokain atau Lidokain justru beli tisu magic ya untuk hitan. Baik. Kemudian mengapa kita belajar farmakognosi? Kita juga ya menemukan bahwa eksipien ya itu banyak yang berasal dari bahan alam. Apa itu eksipien? Eksipien itu adalah bahan pembantu untuk formulasi. Ya. Ya, jadi Anda kenal ya di pengantar farmaseutika misalkan ya. Misalnya adalah zat warna ya. Ya. Kunyit ya, curcuma longa. Kalau di Indonesia curcuma domestica ya. Ada yang mengatakan itu sinonim, ada yang mengatakan itu nama lain gitu ya. Kemudian Crocus sativus atau saffron. Nah, ini saffron ini bahan warna ataupun ya ada yang menggolongkan juga sebagai rempah begitu ya. Saffron ini nilai ekonomisnya sangat tinggi ya, mahal sekali karena dia diambil dari putik bunga Crocus sativus ya. Bayangkan ya, diambil dari satu bunga cuma sedemikian. Dia gunakan sebagai saffron, tidak hanya gunakan sebagai zat warna ya, tapi dia banyak memiliki efek farmakologi ya. Bahkan salah satunya ya saffron itu digunakan juga sebagai afrodisiak. Apa itu afrodisiak? Afrodisiak itu adalah bahan yang dapat meningkatkan stimulasi seksual, gitu ya. Baik, kemudian contoh zat warna selanjutnya adalah Calendula officinalis, ya. Ya, zat warnanya diambil dari mahkota bunganya, ya, serbuk mahkota bunganya memberikan warna kuning seperti kunyit. Masih banyak contoh eksipien dari bahan alam ya, terutama coloring agent, ya, zat warna ataupun tersebut sebagai korigen koloris gitu ya, bahasa Latinnya. Misalkan kayak yang terbaru itu bunga telang ya, bunga telang yang memberikan warna biru atau ungu gitu ya, karena kandungan antosianin ya, kemudian pandan ya, daun pandan untuk memberikan warna hijau alami ya. Baik, kemudian contoh eksipien selanjutnya adalah flavoring agent ya, ini flavoring ya, bukan flavoring ya, flavoring ya, korigen saponis ya, ya, atau pengenak, memberikan flavor ya, aroma gitu ya. Ya. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk aromaterapi. Ya, digunakan dalam spa, dia spa kecantikan ya. Ya, digunakan dalam alopatik medicine ya, naturopati ya. Biasanya di minyak sirih dari tanaman-tanaman golongan labiate ya. Contohnya Mentha arvensis atau konmin ya. Kemudian minyak kayu putih pastinya ya. Eucalyptus globulus. Ya. Ada juga di Indonesia itu merica bolong. Ya, Melaleuca
leucadendra, ya, atau Melaleuca leucadendron, ya. Ini spesies yang bukan minyak kayu putih, tapi dia memiliki aroma seperti kayu putih, ya, kalau di Indonesia, Melaleuca. Ya, kita kenal juga eksipien yang lain, misalkan ada minyak peppermint, ya, peppermint oil, ya, oleum mentapip, ya, kalau di ilmu resep itu ya, pengantar farmaseutika, oleum mente piperite, ya, itu contoh flavoring agent-nya. Baik, kemudian contoh eksipien dari bahan alam, ya, pemanis, ya. Nah, penting ini ya untuk orang-orang yang pasien ya penderita diabetes mellitus. Ya. Biasanya mereka mengkonsumsi pemanis alami ya atau pemanis sintetik ya, sakarin, aspartam gitu ya. Tapi ada alternatifnya yakni pemanis alami dari bahan alam yang dia itu tidak menambah kalori gitu ya. Jadi tidak menyebabkan kelebihan kalori yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan kegemukan. Ya, stevia ya. Contohnya dari daun stevia, stevia rebaudiana, dan juga akar manis atau Glycyrrhiza glabra atau licorice. Ya, biasanya di Amerika ataupun di Eropa disebut sebagai licorice, akar manis. Ya, biasanya digunakan untuk pastilles ya. Ya. Kemudian kita kenal juga Succus liquorite ya atau SL, Succus liquorite ya. Ini juga diambil dari Glycyrrhiza glabra ya. Biasanya dipakai untuk obat batuk hitam. Ya. Baik. Kemudian contoh eksipien lainnya adalah beeswax ya. Jadi apa ini? Lilin lebah ya. Jadi untuk solidifiers ya. Biasanya untuk bahan-bahan yang pemadat gitu ya, pemadat untuk sediaan-sediaan krim ya ataupun salep ya. Kemudian juga cocoa butter ya. Kalau kita kenal di ilmu formulasi atau farmaseutika, oleum kakao ya atau minyak mentega, ini mentega coklat gitu ya. Biasanya juga digunakan sebagai basis suppositoria ya. Oleum kakao selain juga digunakan dalam krim ya, basis krim ya oleum kakao. Tapi dia banyak juga digunakan sebagai basis suppositoria. Ya. Kemudian surfaktan ya, emulgator dan surfaktan ya, emulsifying and suspending agent dari tanaman Plantago ovata. Ya. Dia karakteristiknya ya dia sebagai suspending agent biasanya dia harus dikembangkan terlebih dahulu ya. Jadi serbuknya dia akan mengembang jika direndam dalam air. Kemudian kita gerus begitu ya untuk penggunaannya sebagai surfaktan ya. Masih banyak contoh emulgator dari bahan alam ya ataupun suspending agent ya. Kita kenal gom arak misalkan atau tragakan. Itu juga contoh bahan-bahan yang dipakai sebagai ekspien yang dia berasal dari bahan alam dan terkait dengan farmakognosi. Baik, kemudian bahan-bahan eksipien yang lain, misalkan diluent atau bulking agent atau filler ya, bahan pengisi gitu ya. Apakah
selulose, ya, kemudian juga laktose, sukrosa, glukosa, manitol, sorbitol, kemudian juga dari bahan mineral misalkan magnesium stearat ataupun kalsium karbonat. Ya. Kemudian juga sebagai disintegran, ya, diambilkan dari karboksimetil selulose saja. Jadi semi sintetis, ya, dari selulose. Kemudian juga bahan pengikat atau binder, ya, binder non pati, ya, apakah pektin, alginat, juga gelatin, ya, diambil dari protein atau dari persendian, ya, tulang rawan dan lain sebagainya. Baik, kemudian kita juga belajar di dalam farmakognosi itu bahan-bahan yang beracun, ya. Misalnya ini, ya, Abrus precatorius atau sogotelik, ya, atau saga, daun saga, ya. Nah, daun saganya ini biasanya secara tradisional digunakan untuk obat batuk, tetapi biji saga ya mengandung senyawa yang namanya aprin yang toksik, ya. Kemudian Atropa belladonna, ya, atau nightshade, ya. Ini senyawa ini beracun, ya, dan mengandung, ya, alkaloid golongan tropan, ya, disebut atropin, ya. Tapi saat ini atropin digunakan untuk pengobatannya, digunakan untuk gejala keracunan, ya, terutama keracunan insektisida, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga Colchicum autumnale, Colchicum autumnale, ya. Jadi pada awalnya bahan-bahan atau tumbuhan ini itu beracun, ya. Jadi ketika diisolasi dan diuji terhadap hewan coba, ternyata bahan-bahan yang beracun ini banyak memiliki manfaat atau efek farmakologi tertentu. Ya, dari Colchicum autumnale kita bisa mengisolasi alkaloid colchicine, ya, biasanya digunakan untuk anti rematik. Ya. Jadi di awal-awal dia dikenal sebagai bahan yang beracun. Jadi di farmasi, ya, mungkin Anda pernah mendengar bahwa obat itu bagikan pedang bermata dua, gitu, ya. Ya. Jadi dia memiliki, ya, mata yang pertama dia memiliki manfaat, efikasi. Mata yang kedua dia memiliki efek samping. Lalu obat itu juga dikatakan juga sebagai racun, ya. Lalu apa yang membedakan obat dengan racun? Di antaranya yang membedakan obat dan racun itu adalah dosisnya. Ya. Baik. Kemudian kita juga belajar halusinogen dan senyawa psikoaktif, ya, di farmakognosi. Ya. Misalnya tanaman yang cukup kontroversial, ya. Cannabis sativa atau ganja. Ya. Ya, ada yang varian atau spesies lain cannabis indica, gitu, ya. Anda bisa search nanti apa perbedaannya. Ya, ya, kandungan utamanya adalah tetrahidrokannabinol sama cannabidiol. Ya, tapi ganja itu juga mengandung senyawa-senyawa lain yang sebenarnya dia senyawa-senyawa lain tadi tidak halusinogen, ya. Dan senyawa-senyawa lain tadi itu juga ditemukan di tanaman lain, ya. Misalnya limonen, ya, ditemukan di jeruk, ya. Beta karyofilen misalkan ditemukan di cengkeh atau sitral, gitu, ya. Ditemukan pada simbopogon, apa, ya, serai, ya, serai. Ya. Kemudian
Datura stramonium. Ya. Kita kenal di Jawa misalnya datura metal, ya, atau kecubung. Yang dia halusinogen. Ya, apa itu halusinogen? Ya, bahan-bahan yang dapat menimbulkan halusinasi. Ya, ya. Jadi kalau generasi zaman now itu istilahnya halu. Ya. Halusinasi itu ya, ya berhayal seolah-olah itu terjadi di kenyataan ya. Jadi halusinogen adalah senyawa-senyawa kimia yang dapat menimbulkan halusinasi. Ya. Nah, sayangnya bahan-bahan halusinogen ini banyak disalahgunakan ya, untuk mabuk dalam tanda kutip. Ya. Meskipun sebenarnya kalau Anda baca di Farmakope Belanda ya, Anda pernah mungkin ya Anda akan menemukan di Farmakope Belanda ya, ada yang disebut sebagai atau di Kodek ya, di CMN ya, Codex Medicamentorium Nederlandicum kalau nggak salah ya singkatannya, ada yang disebut sebagai sigaret asma. Nah, apa itu? Rokok asma. Ya, rokok asma. Nah, ini dibuat dari apa? Dari daun kecubung yang ya dibuat rokok ini ya. Jadi dulu dikenal sebagai rokok jamu ya untuk obat asma. Tapi saat ini sepertinya sudah tidak ditemukan lagi di farmakope. Ya. Nah, di era pandemi begini juga ada yang rokok rempah gitu ya. Konon katanya untuk mencegah COVID gitu ya. Tapi tentu saja belum ada data ilmiahnya. Ya. Yang sudah ada data ilmiahnya, ya, akan Anda bisa baca di jurnal-jurnal ilmiah, ada studi gitu ya yang mempelajari pasien COVID ya ya ditemukan di studi tersebut insiden ya keparahan atau pasien COVID yang merokok dan tidak merokok. Ternyata yang merokok ya insiden keparahannya lebih rendah daripada yang non perokok. Meski demikian, di kesimpulan akhirnya peneliti mengatakan tidak tahu bagaimana mekanisme nikotin ya dapat menurunkan insiden keparahan dari penyakit COVID. Meskipun terus juga di peneliti di kesimpulannya juga menyarankan ini tidak bisa digunakan sebagai landasan ilmiah terapi COVID menggunakan rokok atau menggunakan nikotin gitu ya. Perlu penelitian yang lebih kompleks gitu ya. Baik. Kemudian ya kita belajar farmakognosi itu kita juga belajar rempah ya, spice dan juga bumbu atau kondimen ya. Di mana rempah-rempah ini ya ataupun bumbu yang dipakai di masakan itu ya ternyata memiliki manfaat di bidang kesehatan dan juga digunakan dalam formulasi ya. Misalkan juga kita kenal adas ya, Phoniculum vulgar ya, vulgare ya. Kemudian juga adas manis atau Pimpinella anisum, Oleum anisi ya. Saya dipakai untuk obat batuk putih ya, OBP ya. Jadi minyak atsirinya dari adas manis ya, adalah salah satu komponen dari OBP, obat batuk putih ya, cengkeh dan lain sebagainya ya. Bahkan konon negara kita
dijajah sekian tahun, ya, konon katanya beratus tahun, itu karena kaya akan rempah-rempah. Ya. Ya. Rempah dan bumbu ini, ya, ternyata juga banyak memiliki efek farmakologi atau efek yang menguntungkan bagi kesehatan, ya, antioksidan, stimulansia, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Baik, nah, di farmakologi kita juga belajar tentang minuman, gitu ya. Misalkan teh, ya, teh hijau terutama, ya, green tea, dan juga kopi, ya, minuman kekinian. Tentu saja, mengapa kita mempelajari bahan tumbuhan ini, teh dan kopi? Karena minuman, ya, bahan yang dipakai sebagai minuman ini ternyata dia memiliki kandungan kimia atau fitokimia yang bermanfaat di dalam kesehatan, ya. Kandungan kafein, ya, kafein itu stimulansia, ya. Kafein dalam bentuk murni, ya, digunakan sebagai stimulansia. Biasanya ditambahkan dalam obat-obat flu, ya, untuk mengcounter efek dari obat antihistamin yang juga biasanya ditambahkan dalam obat-obat flu. Ya, jadi obat flu itu umumnya, gitu ya, berisi 3 macam, gitu ya. Ya, analgesik, antipiretik, ya, paracetamol dan kawan-kawan, gitu ya. Kemudian antihistamin, ya, klorfeniramin maleat atau CTM, gitu ya. Dan juga dekongestan, ya, seperti misalkan BPA, ya, fenilpropanolamin. Ya, dan juga sering juga ditambah dengan kafein, ya. Baik, kalau green tea sendiri Anda bisa search, gitu ya, di jurnal-jurnal ilmiah ataupun majalah-majalah populer, ya. Green tea ini kaya akan kandungan polifenol, ya, terutama epigallocatechin gala. Anda bisa baca review tentang green tea, Anda bisa baca review tentang EGCG, ya, epigallocatechin gala, ya, banyak sekali manfaatnya, ya, utamanya antioksidan, itu, ya, antioksidan. Kemudian, ya, banyak anti inflamasi dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita juga belajar apa yang membedakan antara green tea sama black tea, juga oolong tea, gitu ya. Itu semua terkait kandungan fitokimia yang ada di dalam. Demikian juga kopi, ya. Kopi itu juga ada green coffee, ya, di mana kandungan polifenolnya lebih dominan dari kafein, ya. Jadi kopi yang belum disangrai itu disebut sebagai green coffee bean, ya, atau green coffee, gitu ya. Itu kandungan polifenolnya adalah asam klorogenat, ya. Banyak juga manfaatnya asam klorogenat, ya. Anti diabetes, ya, antioksidan yang pasti. Dan itu kita pelajari semua di farmakognosi. Baik, ya, dan ada bidang-bidang ilmu terkait, ya, dari farmakognosi, ya. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa farmakognosi itu mempelajari tentang bahan-bahan obat dalam bentuk aslinya, ya, yang bersumber dari bahan tumbuhan ataupun dari bahan hewan, ya, maka ilmu-ilmu seperti botani, zoologi, ya, dan kimia itu penting
Ya, farmakologi itu penting sebagai ilmu-ilmu dasar dalam farmakognosi. Ya, botani dan zoologi misalnya penting untuk taksonomi. Apa itu taksonomi? Pengklasifikasian, ya. Kemudian genetika, ya, breeding atau perbanyakan, perkawinan, ya. Ya, patologi, ya. Ya, penyakit hewan, penyakit tumbuhan. Ya, tentunya yang dipakai untuk pengobatan itu tumbuhan yang sehat, ya, ya bukan tumbuhan yang dalam keadaan patologis. Kemudian juga taksonomi itu juga penting untuk quality control, ya. Baik. Kemudian bidang ilmu yang terkait misalnya fitokimia, ya. Ya, diversitas fitokimia, ya. Fitokimia itu nanti Anda akan belajar sebagai mata kuliah tersendiri khusus tentang fitokimia. Bagaimana mengekstraksi senyawa-senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan, ya, bagaimana memfraksinasi, bagaimana mengisolasi, ya. Di tahapannya mengekstraksi, memfraksinasi, kemudian mengisolasi. Ya, kalau sudah isolasi berarti senyawanya tinggal satu, ya, senyawa tunggal. Bagaimana mengidentifikasi senyawa-senyawa, ya? Bagaimana menggunakan instrumentasi kimia, ya, alat-alat analisis seperti instrumen kromatografi, ya, kromatografi lapis tipis, kromatografi cair, kromatografi gas, ataupun teknik kromatografi hyphenated, itu ya, LCMS, LCMS-MS, ya, LCNMR misalkan. Kemudian juga bidang ilmu yang terkait fitoterapi. Nah, ini fitoterapi ini sepertinya Anda akan dapatkan untuk di kurikulum di farmasi Universitas Jember itu di level profesi, ya. Dan juga terkait itu saintifikasi jamu, ya. Kemudian apa itu fitoterapi? Ya, phyto artinya tumbuhan, terapi artinya terapi atau pengobatan. Jadi fitoterapi pengobatan menggunakan tumbuhan. Ya, baik menggunakan simplicianya, menggunakan ekstrak encer, ya, tinktur begitu. Ya, yang kita kenal sebagai metode naturopati begitu, ya. Kemudian bioteknologi, ya, atau bioteknologi. Apa itu? Kita mensintesis senyawa bioaktif dari bahan alam menggunakan ilmu bioteknologi. Jadi rekayasa genetika. Ya. Jadi kita bisa bayangkan misalkan kina tadi. Kalau terus-terusan diambil kulit batang kina, lama-lama pohon kina akan habis. Ya. Demikian juga kulit kayu manis misalkan cinnamon. Ya. Jadi kalau tanaman itu sudah dikuliti, ya lama-kelamaan dia akan mati. Ya. Dia akan keluar kambiumnya karena kita melakukan stres terhadap tumbuhan itu. Lama-lama dia akan mati. Nah, ya bioteknologi itu ya ya mempelajari genetika, kemudian ya apa ya dicari gen apa yang memproduksi senyawa yang kita inginkan di dalam tumbuhan itu. Ya, ketemu gennya tadi ditransferkan ke dalam organisme tertentu, misalkan bisa dikultur jaringan tanaman ataupun menggunakan bakteri, ya, ya dengan teknik rekombinan, ya, misalkan E. coli gitu, ya, ya gen patogennya dari E. coli itu dibuang, kemudian diganti dengan gen untuk memproduksi senyawa tertentu, ya. Misalnya juga insulin, ya, insulin itu sebagian besar diambil dari sapi ataupun dari babi, ya. Di samping insulin manusia, ya, insulin untuk pengobatan diabetes, ya, terutama diabetes tipe 1, ya, di mana pankreas itu gagal memproduksi insulin sendiri, ya, terjadi kerusakan pankreas sehingga tidak bisa ditolong dengan obat-obat anti diabetes, ya, maka harus diinjeksi insulin dari luar. Nah, ya,
insulin ini diisolasi dari pankreas sapi ataupun pankreas babi. Nah, tentu saja kalau diambil terus-terusan, ya tidak efisien. Ya. Jalan satu-satunya dengan bioteknologi, kita ambil gen yang mengkode pembentukan insulin, kemudian kita pindahkan ke E. coli. Di mana E. coli-nya nanti akan memproduksi insulin, tidak memproduksi toksin lagi. Begitu ya, dan juga senyawa-senyawa lain seperti itu. Ya, jadi bioteknologi ini penting untuk konservasi, ya, untuk pelestarian, ya, konservasi atau pelestarian tanaman obat. Ya, kita nggak lagi menebang pohon untuk mengambil senyawa aktif atau senyawa obat, ya, tapi kita meniru gitu ya, meniru ya proses biosintesis yang terjadi di tumbuhan, kita copy gitu ya, kemudian secara skala laboratorium dipindah ke organisme lain atau kultur jaringan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Ya, baik, bidang ilmu terkait selanjutnya etnobotani, etnofarmakologi, kemudian juga herbal medicine, nutraceutical atau pangan fungsional, ya biasanya jadi fokus kajian dari orang-orang teknologi pertanian, juga cosmeceutical, ya bahan-bahan kosmetik, juga turunan dari farmakologi, zoofarmakologi, marine farmakologi. Nah, ini mulai rame di Amerika dan di negara-negara maju, ya. Nah, kalau di farmasi di Indonesia, di UGM gitu ya, ada marine, ya, dalami marine farmakologi, ada juga analytical farmakologi. Ya, jadi ini masih terbuka lebar, ya, marine farmakologi, karena kita tahu bahwa kita adalah negara kepulauan dan keragaman hayati kita sangat tinggi, ya. Baik, ini saya kira cabang farmakologi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.